Sudah menikah bertahun-tahun. Presiden direktur pertama kali masuk ke kamar istrinya. Sampai melihat di dinding kertas yang penuh dengan kebiasaan hidupnya. Dia baru menyadari. Sarapan hangat setiap hari dibuat oleh istrinya. Tapi dia tidak pernah peduli pada istrinya. Bahkan dia tidak tahu bahwa istrinya menderita kanker lambung stadium akhir. Bahkan dalam pemeriksaan kesehatan rutin keluarga setiap tahun, ibu dan saudara perempuannya selalu menganggap gadis itu sebagai orang luar. Tidak pernah mengizinkannya untuk ikut. Ketika gadis itu tahu bahwa waktunya tidak banyak, dia ingin memberitahu presiden direktur tentang berita ini. Tapi presiden direktur sama sekali tidak ingin mendengarkan kata-kata gadis itu. Jadi dia memutuskan telepon. Saat ini, gadis itu juga sepenuhnya menyerah pada presiden direktur. Karena dia tahu betapapun dia berusaha, dia tidak bisa menutupi hati presiden direktur. Dia juga tidak ingin mempertahankan pernikahan yang tidak berarti ini. Oleh karena itu, ketika presiden direktur pulang dengan santai di malam hari, wanita itu akhirnya mengajukan perceraian kepada presiden direktur. Namun, presiden percaya bahwa istrinya telah menutup telepon, ingin mengancam dirinya dengan perceraian. Tapi gadis itu terlihat sangat tenang, mengatakan kepada presiden bahwa dia sudah menandatangani. Kemudian dia melepas cincin pernikahan dan meletakkannya di atas meja, langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh kembali. Tuan muda, nyonya muda akan pergi. Kenapa kamu tidak mencoba untuk menahannya? Tidak perlu. Saya bertaruh 3 detik. Dia akan kembali dengan patuh sendiri. Tapi presiden kali ini kehilangan perhitungannya. Istrinya tidak berbalik seperti yang dia harapkan. Presiden yang marah, tidak percaya gadis itu akan menyerahkan statusnya sebagai istri muda dari keluarga kaya. Tapi meskipun dia mengatakan begitu, dia tetap datang ke bar sendirian dan mabuk. Teman-teman menyadari keanehan presiden. Mengetahui bahwa gadis itu di masa lalu akan membatasi presiden. Jangan biarkan dia keluar untuk minum. Bahkan menemukan bahwa itu akan membantu presiden untuk menghentikan minum. Hari ini tiba-tiba bersedia membiarkan presiden keluar. Presiden menjelaskan bahwa gadis itu marah dan kembali ke rumah orang tuanya. Tapi mendengar ini, mengira bahwa presiden sedang bercanda. Karena gadis itu tidak memiliki siapa-siapa. Presiden terkejut mendengar ini. Apa yang kamu katakan? Setelah orang tua Tangli meninggal, rumahnya sudah lama diambil oleh kerabat-kerabat itu. Hal ini kamu tidak tahu. Tidak heran semua orang bilang, 2 putri keluarga Tang adalah janda. Kakak Tangli adalah janda setelah suaminya meninggal. Suami Tangli tidak meninggal, tapi dia hidup sebagai janda. Tidak membahas ini, ayo. Semua orang minum. Ayo. CEO yang kehilangan akal sehatnya keluar dari bar. Bertanya kepada asisten apakah dia tahu rumah gadis itu telah diduduki. Melalui penjelasan asisten, dia mengetahui bahwa gadis itu sedang bersiap untuk memberitahunya. Tapi karena perusahaan baru saja go public, presiden sama sekali tidak ingin mendengar gadis itu membicarakan hal-hal buruk. Pada saat menutup telepon, presiden tampaknya mengerti mengapa istrinya tiba-tiba mengajukan perceraian. Ternyata saat itu, ponsel asisten tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari gadis itu. CEO mengira ini adalah saat dia bersiap untuk meminta maaf. Tapi dia tidak menyangka suara di telepon adalah suara kakak gadis itu. Tujuannya adalah untuk membagi harta setelah perceraian gadis itu. CEO tidak menyangka gadis itu menghilang selama sebulan. Sekarang telepon terhubung. Dia langsung meminta uang. Kapan dia menjadi begitu materialistis? Lalu dia memarahi dia karena meminta uang. Meminta gadis itu untuk datang menemuinya secara langsung. Tanpa disadari, kakak gadis itu meminta uang kepada CEO. Sebenarnya adalah untuk mengobati adiknya. Namun gadis itu meminta kakaknya untuk tidak mengganggu meminta uang. Karena kekecewaan yang berulang kali. Dia tidak ingin lagi memiliki harapan terhadap CEO. Bahkan jika CEO tahu hidupnya akan segera berakhir, dia juga tidak akan peduli. Jadi tidak perlu merendahkan diri untuk memohon padanya. Tapi, Ali, bagaimana dengan penyakitmu? Kami tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu lagi. Bisa hidup untuk diri sendiri sebelum mati. Meskipun hanya sehari, aku sudah merasa puas. Mengenai berapa lama bisa hidup, serahkan saja pada takdir. Tangli, dokter, cepat selamatkan adikku. Dokter. Tangli. Bagaimana bisa aku bermimpi wanita itu mati? Yun Xiao, kita akan menjadi suami istri di masa depan. Saya akan selalu menemani kamu. Jadi barang-barang kita harus disimpan bersama.
Yun Xiao, ini adalah gelas pasangan yang aku beli hari ini. Bagaimana? Apakah bagus? Di masa depan barang-barang kita harus berpasangan. Tan Li, apalagi yang kamu rencanakan? ...29 Mei 2019. Yun Xiao, kita sudah menikah. Aku sangat senang. 1 Januari 2020. Yun Xiao sudah pergi dinas selama 6 bulan. Aku sangat merindukannya. Namun, saya akan selalu menunggu dia di sini. Musim gugur 2021. Kamu jarang istirahat di rumah. Ketika aku lewat di depan pintu ruang kerjamu, melihatmu sedang bekerja. Saat itu, aku hanya merasa, kamu lebih cantik daripada pemandangan musim gugur di luar jendela. Musim dingin 2024. Saya mendengar bahwa kamu sudah punya orang yang kamu suka. Apakah saya tidak harus melepaskan? Ini dianggap apa? Apakah ini trik baru untuk menarik perhatian? Tuan, jika Anda tidak mengerti, silakan pergi ke kamar nyonya dan lihatlah. Pukul 5 pagi, Yun Xiao pergi bekerja. Saya harus bangun untuk membuatkan dia sarapan. Yun Xiao suka sup ayam hitam, tapi jangan terlalu banyak garam. Yun Xiao alergi terhadap mangga. Saya memutuskan, mulai sekarang saya juga tidak akan makan mangga. Yun Xiao memiliki penyakit lambung. Kedepannya saya akan merawatnya dengan baik. Tanggal 18 bulan terakhir, Yun Xiao akan pergi dinas. Saya pasti tidak boleh lupa. Hari pertama tahun baru, tanggal 15 bulan pertama, Festival Kixi. Ini apa? Kami juga setelah nyonya pergi. Saat membersihkan kamar nyonya, baru menemukan catatan-catatan ini. Di setiap catatan ini, tertulis penuh tentang Anda. Segala hal besar dan kecil. Hanya mereka yang benar-benar mencintaimu. Hanya orang yang benar-benar mencintai Anda yang akan begitu perhatian. Tuan, jika Anda kehilangan nyonya, kamu bilang, tidak, saya tidak akan menyesalinya. Sama sekali tidak. Tuan muda. Mulai hari ini, tidak seorang pun diperbolehkan menyebut nama Tang Li. Anggap saja dia sudah mati. Penyakit Nona Tang sudah tidak ada obatnya. Jika terus diobati, itu hanya akan menambah rasa sakit Nona Tang. Lebih baik Anda mengucapkan selamat tinggal padanya. Kak Li, apakah Anda merasa tidak nyaman setelah bangun? Saya merasa telah bermimpi sangat lama. Dalam mimpi, saya kembali ke rumah Pei. Setiap hari menghadapi ruangan kosong, dan juga kata-kata dingin dari Pei Yun Xiao. Saya sangat takut. Li, jangan takut. Anda sudah meninggalkan rumah Pei. Meninggalkan Pei Yun Xiao. Iya, saya sudah meninggalkannya. Kak, bisakah kamu berjanji pada saya satu hal? Kamu bilang, setelah saya mati, saya tidak ingin dimakamkan di rumah Pei. Saya ingin dimakamkan di samping orang tua saya. Jadi ketika saya turun nanti, saya bisa melihat mereka. Li, kita pergi ke ibu kota. Kita pergi mencari Pei Yun Xiao. Biarkan dia membawamu ke luar negeri untuk perawatan. Bagaimana, Kak? Setelah saya mati, saya tidak ingin bertemu dengannya. Bagaimana mungkin? Saya ingin memohon dia untuk menyelamatkan saya. Tapi, cetak. Kak, saya memohon padamu. Kakak yang baik, saya setuju. Dengan begitu, saya bisa tenang. Kak, saya ingin pulang. Saya rindu orang tua saya. Kakak yang baik akan membawamu pulang. Kamu paling mendengarkan kata-kata kakak. Tan Li, Tan Li, Tan Li, Tan Li, Tan Li, Tan Li, Tan Li. Kenapa saya bermimpi dia mati lagi? Tuan Pei, apakah belum ada kabar tentang Tang Li? Sejak nyonya menelepon, tidak ada kabar lagi. Kalau begitu, pergi ke Jiangnan untuk mencarinya. Bawa dia kembali untuk saya. Apakah Anda memiliki pesan untuk nyonya? Beritahu Tang Li, selama dia mau kembali, dia bisa meminta berapapun yang dia mau. Ya. Maaf, Pei Zong. Kami sudah mencarinya selama seminggu penuh. Tidak menemukan nyonya. Tang Li, jika kamu punya kemampuan, jangan pernah kembali seumur hidupmu.
Saudaraku, dengarkan nasihatku. Jika kamu benar-benar peduli pada Tangli, pergi sendiri untuk membujuknya kembali. Jangan tunggu sampai benar-benar kehilangan. Baru kemudian menyesal tidak ada gunanya. Saya adalah pewaris keluarga terbesar di ibu kota. Di dunia bisnis, saya selalu tegas. Bagaimana mungkin saya tunduk pada seorang wanita? Saya tidak mungkin menyesal. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Nona Tangwan, apakah perlu menghubungi suami adik perempuan Anda? Tidak perlu. Dia tidak layak untuk menghadiri pemakaman Tangli. Saya akan menerima telepon dulu. Halo, ada apa? Apa yang kamu katakan? Ada apa? Sepertinya aku tahu di mana Tangli berada. Di mana dia? Villa di Jalan Danjiang nomor 51. Siapkan mobil. Saya akan pergi sendiri untuk membawanya kembali. Lau Pei, sebelum masuk, lebih baik siapkan mental terlebih dahulu. Siapkan mental untuk apa? Dia Tangli, tanpa sepatah kata menghilang selama beberapa bulan. Tidak ada kabar sama sekali. Dia ingin saya mempersiapkan diri secara mental untuk apa? Pei Yun Xiao, dengarkan saya sekali saja. Pertama, siapkan diri secara mental. Jika tidak, saya benar-benar takut kamu tidak bisa menanggungnya. Sudahlah. Lagi pula, ini adalah pernikahan selama 5 tahun. Saya akan memberinya satu kesempatan lagi. Tangli, kamu keluar sekarang juga.